Pertemuan ini kita akan berdiskusi mengenai apa yang disebut dengan sistem transmisi. Ya. Sistem transmisi itu adalah sistem teknik tenaga listrik mulai dia diproduksi ya, sampai proses pengiriman ya, ada bermacam proses, ada pendistribusian, ada menaikkan tegangan, menurunkan tegangan dan sebagainya. Ya. Di mana untuk masing-masing negara, masing-masing daerah tidak sama ya, berbeda. Ya. Apalagi ada pada sistem produksi listrik ini ada suatu badan atau pengusaha yang bisa menghasilkan listrik, ya, yang bisa dijual ke konsumen. Tetapi cara menjualnya ada yang langsung dijual ke konsumen, ada juga yang koordinasi oleh perusahaan misalnya perusahaan milik negara, ya. Kalau di negara kita disebut dengan PLN, ya, perusahaan listrik negara. Ya. Jadi ini masih dibicarakan secara umum, ya. Artinya sistem-sistem yang ada di dunia di bermacam-macam negara. Ya. Munculnya akses transmisi terbuka, ya, telah menghasilkan pasar grosir. Disebut pasar grosir ya. Mereka menjual ya listrik ya secara grosir ataupun eceran ya terserah bagaimana kita ingin melakukannya ya. Jadi bukan hanya kebutuhan-kebutuhan pokok ya, tetapi sistem di transmisi listrik itu juga adalah seperti itu. Ya. Utilitas dapat dibagi menjadi pembangkit listrik, transmisi, dan segmen retail. Ya. Perusahaan pembangkit contoh ya ini di Amerika ya, GENCO menjual langsung ke operator sistem independen. Ya, di sini disebutkan ISO. Ya, itu mungkin saya kurang jelas ini ISO ini ya. ISO itu adalah suatu ya kita mengenal ini standar ya, tapi mungkin ini ISO adalah yang berhak mendistribusikan listrik itu ke konsumen. Ya. Di sini dikatakan ISO bertanggung jawab atas pengoperasian jaringan dan permintaan yang sesuai serta pembangkitan berhubungan dengan perusahaan transmisi. Ya, di sini disebut dengan Transco. Sekiranya ini bukan satu-satunya kemungkinan, karena industri tenaga listrik terus berkembang untuk menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif bagi pasar listrik untuk mendorong efisiensi lebih besar. Nah, ini mungkin dimaksudkan bicara mengenai mungkin monopoli ya, karena cuma satu yang atau dua yang memproduksi sehingga mereka bisa memonopoli dalam arti mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Ya, kalau Anda perhatikan sekarang ada suatu aturan ya di mana kita boleh menjual listrik itu tetapi ya melalui satu pintu ya, istilahnya ya. Sebagai contohnya kalau kita saat ini saya kira sudah ada itunya ya, sudah ada peraturannya ya. Ya, kita bisa membangkitkan listrik sendiri ya. Dan sekali lagi tren itu adalah listrik dari solar energi. Ya. Mungkin itu termasuk mahal, tetapi kalau dibandingkan dengan listrik yang lain, mungkin itu menjadi listrik yang suatu saat menjadi alternatif. Di mana solar energi ini ya ada aturan boleh dijual ke PLN itu di Indonesia ya. Nah, itu mirip dengan yang kita telah diskusikan awal ini. Struktur sistem tenaga listrik ya.
Sistem tenaga listrik yang saling berhubungan adalah beberapa perusahaan yang dapat dibagi menjadi beberapa subsistem utama berikut. Sistem pembangkitan. Ya, dia hanya punya mesin atau alat pembangkitnya. Ya. Ada sistem transmisi dan subtransmisi. Ya. Dalam hal ini transmisi di sini itu diartikan sebagai kabel, ya, kabel pengirim, ya, pengirim produk listrik itu dari pembangkit listrik, ya, sampai ke konsumen. Transmisi dibagi lagi menjadi subtransmisi yang nanti akan kita diskusikan lebih dalam di topik-topik mendatang, ya, sehingga kita ada bayangan apa sih yang disebut dengan transmisi dan subtransmisi. Sistem distribusi, ya, ini yang juga transmisi sebenarnya, tapi bagaimana mereka mendistribusikannya. Ya. Karena konsumen, ada yang konsumen industri, ya, yang memakai sistem listrik yang berbeda dengan kalau konsumen adalah rumah tangga misalnya. Ya, meskipun rumah tangga pun ada yang mirip dengan industri. Ya. Jadi, misalnya industri itu harus disuplai dengan listrik 3 fasa, ya. Ya, sedangkan rumah tangga cukup dengan 1 fasa. Ya. Ya. Atau ada rumah tangga yang menginginkan listrik itu yang 3 fase. Ya. Nah, itu yang dikatakan mirip dengan perusahaan. Kemudian sistem pemanfaatan. Nah, kita kenal secara sederhana, misalnya contohnya, ya, bagi pelanggan dengan daya 450 watt itu tarifnya berbeda dengan yang 900 watt. Mungkin saya salah ya, tetapi kita lihat sedikit di Indonesia, saya tidak terlalu yakin pembedaannya ya, tetapi kita lihat bahwa yang 900 watt mungkin tarifnya lebih tinggi, ya. Yang 1300 juga lebih tinggi lagi, apalagi yang di 5000 ke atas. Jadi Anda cek sendiri ya. Nah, itu yang disebut dengan sistem pemanfaatan. Ya. Jadi sistem pemanfaatan ini diatur juga. Ya. Baik, sistem pembangkitan ini termasuk generator dan transformator maksudnya ya. Generator adalah komponen penting suatu sistem tenaga di mana generator AC 3 fase yang dikenal sebagai generator sinkron atau alternator. Ini mungkin akan didiskusikan terpisah ya. Ya, tetapi ini sekarang yang kita diskusikan adalah secara garis besar ya, yang nanti akan di downgrade satu persatu jadi bagian-bagian yang akan kita diskusikan. Generator sinkron memiliki dua bidang yang berputar secara sinkron. Ya. Satu bidang diproduksi oleh rotor digerakkan dengan kecepatan sinkron, ya, konstan. Ya. Kemudian di sini istilahnya dipakai dari dieksitasi. Maksudnya dieksitasi itu adalah diberi istilahnya itu diberi trigger, bukan trigger sebenarnya, tapi eksitasi itu diberi semacam medan magnet, ya, medan magnet dari arus DC, ya, di mana kita tahu dasar dari sebuah pergerakan elektron di dalam sebuah generator itu adalah karena ada pergerakan magnet di dalam kumparan, maka akan muncul pergerakan elektron. Itu pun akan kita bahas tersendiri nanti ya. Ya, meskipun di dalam fisika listrik dasarnya sudah banyak kita ketahui. Bidang lainnya diproduksi di pelita stator oleh arus jangkar 3 fase. Ini adalah generator 3 fase karena kebanyakan sekarang pembangkit itu adalah listrik 3 fase. Meskipun tidak ada kemungkinan bahwa pembangkitan itu adalah satu fase, ya. Ya, satu fase. Nanti kita lihat ya, pada waktu kita diskusikan mengenai generator ini, apa bedanya 3 fase dan satu fase. Mengapa kok diproduksi 3 fase dan sebagainya.
Arus DC untuk belitan rotor disediakan oleh sistem eksitasi. Ya, nanti kita diskusi khusus nih ya. Pada unit yang terdahulu, maksudnya yang agak lama, agak kuno ya, eksitasi adalah generator DC sendiri ya, yang dipasang pada poros yang sama, ya, poros generatornya ya. Jadi generator DC itu membangkitkan listrik juga, listrik eksitasi ya, untuk mensuplai generator AC ya. Ini memang agak rumit ya. Ini adalah yang disebut dengan saya generator self eksitasi ya. Yang dieksitasinya diberikan melalui slip ring atau cincin slip ya. Sistem saat ini menggunakan generator AC dengan penyarah berputar ya. Penyarah berputar ini yang tadi DC yang dikenal sebagai sistem eksitasi tanpa sikat atau brushless. Lagi-lagi nanti kita akan diskusikan di topik ini ya, topik khusus. Sistem eksitasi menjaga tegangan generator dan mengontrol aliran daya reaktif. Ini ada daya reaktif, ada daya pembangkitan dan sebagainya akan dibahas pada khusus pada topik generator. Generator AC dapat menghasilkan daya tinggi dan tegangan tinggi sekitar 30 kV. Ya, artinya sekarang mungkin bisa lebih besar. Ya, 30 kV ini adalah generator yang besar-besar ya. Ya. Seperti generator pada pembangkit listrik tenaga air ya. Atau mungkin juga yang tenaga uap ya, atau PLTU ya, yang memakai turbin uap untuk memutarnya. Sumber tenaga mekanik umumnya dikenal sebagai penggerak utama, dapat berupa turbin air, pembangkit listrik turbin air ya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap. Ya, yang energinya berasal dari pembakaran kalau turbin uap ya. Turbin uapnya dari kettle ya, di mana energi panas kettle itu didapatkan dari pembakaran batu bara, ya, pembakaran gas atau bahan bakar nuklir, ya, turbin gas atau mungkin juga mesin pembakaran internal combustion ya, yang menggunakan yang membakar minyak atau pakai bahan bakar minyak ya, bensin atau solar. Ini kebanyakan yang kita kenal dengan PLTD, ya, diesel, pakai minyak solar. Turbin uap beroperasi pada kecepatan yang relatif tinggi, yaitu sekitar 3.600 sampai 1.800 rpm. Ya, nanti kita lihat mengapa bilangannya adalah seperti ini ya. Itu nanti akan berhubungan dengan disebut dengan frekuensinya ya. Nanti akan kita diskusikan. Generator yang digabungkan adalah rotor silinder, 2 kutub untuk 3.600 rpm atau 4 kutub operasi 1.800 rpm. Ya. Ini hanya informasi sepintas ya. Nanti pada waktu nanti ada suatu topik khusus mengenai generator. Turbin air terutama yang beroperasi dengan tekanan rendah, beroperasi pada kecepatan rendah. Putarannya rendah ya. Jadi tidak bisa berputaran tinggi. Seperti misalnya kalau yang kita pakai adalah turbin uap ya, atau turbin gas ya. Turbin gas itu yang sering kita lihat, yang sering kita perhatikan yang dipakai oleh pesawat terbang ya, putarannya tinggi gitu ya. Generator pembangkit yang dipakai umumnya dari jenis rotor yang mempunyai banyak kutub. Ya. Baik, mengapa banyak kutub? Nanti akan didiskusikan dalam topik generator. Di suatu pembangkit listrik, beberapa generator dioperasikan secara paralel dengan jaringan listrik untuk menyediakan daya total yang dibutuhkan. Nah, umumnya semuanya terhubung ke satu titik umum yang disebut dengan bus. Jadi bus ini adalah yang mungkin bisa disebutkan mengumpulkan listrik ya. Jadi listrik semua dikirim ke bus ini. Ya. Jadi dari bus ini baru nanti akan didistribusikan. Ya. Ada sistemnya ya.
Jadi tidak sesederhana mengumpulkan dan mengirimkannya, tapi nanti akan ada diskusi khusus mengenai ini. Dengan kepedulian terhadap lingkungan dan konservasi bahan bakar fosil, banyak sumber alternatif dipertimbangkan untuk menggunakan sumber energi matahari. Ya, tadi saya sebutkan. Dan bumi yang belum dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Ya. Energi matahari dan bumi ini maksudnya panas bumi ya. Jadi saya kurang mengetiknya ya. Kita lihat panas bumi itu banyak ya, tapi masih jarang terdengar ya, karena ada pembangkit listrik panas bumi itu ada banyak di Jawa Tengah ya, di daerah Dieng. Ya. Beberapa alternatif yang digunakan ada tenaga surya, tenaga panas bumi. Oh, ini saya ulang ya, maaf. Ini baru terulang di sini. Tenaga angin, ya, tenaga pasang surut, dan biomasa. Ya, tenaga pasang surut ini menarik juga ya, memakai turbin satu arah, turbin pembangkitnya, tetapi airnya pasang surut. Ya, tidak akan kita diskusikan khusus. Kalau Anda ingin mencari, banyak jurnal berbicara mengenai ini maupun sumber-sumber informasi yang lainnya bisa dicari. Transformer. Ya, saya berharap bahwa Anda ingat ya apa yang disebut transformator. Ya, ini mungkin akan sedikit disinggung pada suatu topik ya nanti, agar kita bisa membayangkan bahwa ini adalah salah satu alat di dalam sistem transmisi ya, atau sistem ketenaga listrikan ya, mulai dari pembangkitan sampai pada konsumen. Trafo mentransfer daya dengan efisiensi yang sangat tinggi dari satu tingkat tegangan ke tegangan yang lainnya. Ini harus sebuah trafo yang betul-betul efisien. Ya, kalau pembuatan trafo yang kurang baik, pasti banyak kerugian. Ya, berupa, saya sebut aja mungkin yang disebut dengan eddy current. Ya, jadi arus eddy, ya, sehingga untuk membuat sebuah trafo yang berkualitas tinggi ada caranya ya, nanti akan didiskusikan. Daya yang ditransfer ke sistem sekunder ya, hampir sama dengan daya primer. Ya, maksudnya efisiensi 100%. Ya, dianggap hampir tidak ada kerugian. Ya, tapi seperti Anda tahu, ya, sering kita melihat trafo, ya, kalau Anda lihat ada power kecil gitu ya, Anda misalnya melakukan charging pada komputer Anda mencolokkan kabel 220 tegangan 220 volt, tetapi komputer Anda hanya membutuhkan sekitar antara 12 sampai 18 volt. Itu ada suatu sistem yang disebut memakai transformator. Kita rasakan powernya ada, temperatur yang naik. Itu adalah yang disebut dengan kerugian. Ya. Menggunakan trafo step up, menaikkan tegangan, akan mengurangi kerugian pada saluran. Ini sistem ya, sistem transmisi ya. Nanti juga akan didiskusikan khusus. Ya, memungkinkan transmisi daya jarak jauh. Dengan menaikkan tegangan, ya, kita mengirimkan listrik ya, jarak jauh, itu lebih efisien kalau kita menaikkan tegangannya. Mengapa? Nah, ini akan menjadi salah satu pertanyaan pada quiz ya, pada pertemuan kita yang ke-7. Ya, jadi step up ini tegangan dinaikkan mengapa, nanti akan kita diskusikan. Persyaratan isolasi dan masalah desain praktis lainnya membatasi tegangan yang dihasilkan ke nilai rendah, umumnya adalah 30 kV. Ya. Jadi sementara 30 volt ini 30 kV ini adalah yang paling menguntungkannya. Lebih tinggi mungkin banyak kerugiannya, lebih rendah ya juga rugi. Ya. Artinya yang berhubungan dengan rugi energi.
Jadi trafo step up digunakan untuk transmisi daya. Ya. Mengapa dinaikkan? Karena pertama alasannya adalah yang kita butuhkan tegangan tinggi, ya, sedangkan generator hanya membangkitkan tegangan yang lebih rendah. Harus ada step up. Ya. Dan kita lihat ada bermacam-macam sistemnya. Ya. Generator menghasilkan tegangan pun bermacam-macam variasinya. Nah, itulah yang mungkin menyebabkan ketenagaan listrik ini menjadi rumit, seakan-akan tidak punya standar. Ya. Tapi bukan ya, tidak seperti itu. Ya, nanti kita diskusikan. Pada ujung penerima dari saluran transmisi, konsumen ya, transformator step down yang digunakan. Jadi diturunkan tegangannya. Ya, ke nilai yang sesuai dengan distribusi atau pemanfaatan. Ya, apakah ke rumah tangga ataukah ke industri. Kalau industri tegangannya adalah lebih dari 220 volt ya, mungkin 380, mungkin 440. Sedangkan rumah tangga 220, tegangan 220 itu sudah terlalu yang mencapai batas itu ya. Jadi itu batasnya, tidak boleh lebih tinggi karena membahayakan. Ya. Ya, artinya membahayakan manusia ya. Bahkan dulu saya pernah mengalami di rumah saya tegangannya adalah 110. Ya. Semua adalah berhubungan dengan pemanfaatan. Listrik dalam sistem tenaga listrik dapat mengalami 4 atau 5 transformasi antara generator dan konsumen. Ini nanti kita khusus bicara. Kenapa? Kok ada dinaikkan, diturunkan sampai berkali-kali. Nanti kita akan lihat kembali pemanfaatannya, ya, sistem distribusinya. Jaringan transmisi dan jaringan substrat transmisi. Ya, ini juga berhubungan dengan naik turunnya tegangan tadi ya. Jaringan transmisi overhead mentransfer tenaga listrik dari unit pembangkit ke sistem distribusi yang pada akhirnya memasuk beban atau konsumen. Jalur transmisi juga menghubungkan pembangkit lain yang memungkinkan pengiriman listrik secara ekonomis di dalam wilayah selama kondisi normal dan transfer daya antar wilayah selama keadaan darurat. Ini sebetulnya sedikit menyinggung mengenai sistem interkoneksi. Ya. Pembangkit satu dihubungkan dengan pembangkit lain, artinya dua pembangkit bisa dipakai untuk mensuplai suatu daerah. Nanti akan didiskusikan lagi ya mengenai interkoneksi. Kita lihat di sini kondisi normal, atau di sini maksudnya kondisi normal itu adalah bukan kondisi yang misalnya adanya pemadaman listrik ya, atau ada pembangkit yang ternyata mengalami gangguan. Kita lanjutkan. Tegangan transmisi standar ditetapkan di Amerika Serikat oleh suatu badan ya, institusi ya, ANSI, American National Standards Institute. Ya, itu contoh. Kalau di Indonesia PLN, kalau di Jawa khususnya ya yang disebut dengan PJB itu pun di bawah PLN, tapi mereka bertanggung jawab mengenai transmisi listrik, ya, ketersediaan listrik dan juga kualitas listrik. Nah, saluran tegangan transmisi yang beroperasi pada lebih dari 60 kV, ya, ini ya tegangan dibandingkan tegangannya adalah 60 kV, distandarisasi pada ini mungkin membingungkan ya. Apa ini 69 kV? 115 kV, 138 kV. kV ya ini ya kilovolt ya. 230 kilovolt, 345, 500 bahkan ada 765 kilovolt ya, line to line, artinya dalam satu jaringan ya, dari suatu titik ya,
yang kita sebut gardu induk ke gardu induk lainnya, ya, line to line. Anda bayangkan 765 kV buat apa ya? Nanti kita diskusikan khusus. Tegangan transmisi di atas 230 kV umumnya disebut dengan tegangan ekstra tinggi, EHV. Tegangannya ya. Tapi sistem transmisinya, ya, sebagai bayangan aja, itu mungkin Anda pernah mendengar SUTET, ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nanti akan didiskusikan khusus. Ya, mungkin Anda pernah bingung. Saya dulu dengarnya SUTT, ya. Sekarang kok SUTET. Ya. SUTT itu lain ya. Ya mirip, cuma tegangan yang ditransmisikan lebih rendah daripada yang SUTET. Saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Seperti ini. Ya, tegangannya tinggi, ya, ekstra tinggi, sedangkan salurannya adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Saluran transmisi tegangan tinggi diakhiri gardu induk yang disebut gardu induk tegangan tinggi, atau gardu penerima, atau kita sebut hanya gardu induk. Ya, ini yang paling terkenal gardu induk di Jawa Timur ini adalah gardu induk di Waru, ya, Sidoarjo. Ya, itulah yang pertama gardu induk di Jawa Timur ini yang mengatur sistem suplai listrik di Jawa Timur. Fungsi dari beberapa gardu induk adalah mengubah sirkuit masuk dan keluar dari layanan. Ya, gardu induk ini disebut sebagai stasiun switching, ya, on atau off. Di gardu induk utama, tegangan diturunkan ke nilai yang lebih sesuai untuk bagian aliran selanjutnya menuju beban. Pelanggan industri yang sangat besar dapat dilayani langsung dari sistem transmisi. Ya, ini maksudnya sangat besar itu bisa tegangannya, bisa dayanya, ya, kemudian fasanya. Ya. Jadi semua ini adalah standar industri, ya, standar layanan daya untuk daya listrik untuk tingkat industri. Porsi dari sistem transmisi yang menghubungkan gardu induk tegangan tinggi melalui trafo step down ke gardu distribusi disebut jaringan sub-transmisi. Jadi jaringan transmisi yang lebih kecil, ya, lebih kecil tegangannya. Tidak ada perbedaan yang jelas antara level tegangan transmisi dan subtransmisi. Ya, ini tergantung daerahnya, tergantung juga negaranya. Ya, daerah seperti contohnya di Indonesia itu bisa memakai sistem yang berbeda. Ya, tegangan transmisi dan subtransmisi bisa berbeda, tergantung sekali lagi daerahnya. Apa yang mempengaruhi yang disebutkan tadi tergantung daerah? Akan kita diskusikan nanti, ya, pada sistem transmisinya. Ya. Umumnya level tegangan subtransmisi berkisar antara 69 hingga 138 kV. Kok bisa tinggi sekali ini ya? Ya, kita lihat karena daerah. Ya. Bisa 69, 70, atau 100, bahkan bisa 138. Beberapa pelanggan industri besar dapat dilayani dengan sistem subtransmisi, ya, kapasitor bank, ya, dan reaktor bank umumnya dipasang di gardu induk untuk menjaga tegangan saluran transmisi. Ya, ini untuk kestabilan tegangan, ya, mungkin juga mengatur arus, ya, mungkin juga keamanan, kelebihan arus dan sebagainya. Ya. Subsistem distribusi. Sistem distribusi menghubungkan gardu distribusi karena peralatan pintu masuk layanan konsumen. Artinya ini dari sini siap masuk ke konsumen. Ya, yang dimasukkan pintu di sini itu adalah saluran listrik, ya, yang akan masuk ke konsumen, yang akan disuplai ke konsumen. Jalur distribusi primer berkisar dari 4 hingga 34,5 kV dan memasuk beban di wilayah geografis yang ditentukan dengan baik.
Nah, ini mulai ya, ini daerahnya yang akan kita diskusikan apa sih yang mempengaruhi sistem distribusi listrik ini. Beberapa pelanggan listrik kecil dilayani langsung oleh pemasok utama. Nah, kemudian mereka mempunyai gardu sendiri, gardu induk sendiri atau trafo sendiri. Ya, mereka melakukan suatu sistem step down, menurunkan tegangan di sekitar perusahaannya. Umumnya perusahaan yang besar-besar ya, yang mempunyai daerah operasi atau daerah kerja yang cukup luas. Jaringan distribusi sekunder mengurangi tegangan untuk digunakan oleh konsumen komersial dan rumah tinggal. Tadi sudah saya sebutkan. Saluran dan kabel tidak melebihi beberapa ratus meter panjangnya. Kemudian menyalurkan daya ke konsumen individu. Ya, ini ada alasannya. Distribusi sekunder melayani sebagian besar pelanggan pada level ini ya, 24 Y, 124 segitiga. Ya, ada Y segitiga atau yang disebut dengan star delta. Ya, star delta fase tunggal. Untuk 3 kabel, ya star deltanya ada 208 Y dan 120. Ini tegangan ya, 208 volt dan 120 volt. Ya, nanti akan kita sedikit singgung mengenai bagaimana pemakaian tegangan ini ya yang dihasilkan, terus bagaimana ya apa yang disebut dengan 3 fase atau 4 fase. Ya. 4 fase kabel tegangan dipakai 480 Y 277 segitiga. Ya, ini star delta. Ya, 3 fase 4 kabel. Ini apa ini Pak? Nanti katakan kita diskusikan supaya kita bisa lebih tahu sistem ketenaga listrikan. Daya untuk rumah umumnya berasal dari trafo yang mengurangi tegangan masuk utama menjadi 240 ya. Yang kita kenal sekarang itu 220 ya, ini sistem mungkin di Amerika ya. Kemudian di bawahnya kita 110 ya. Tapi ini sudah kelihatannya sudah mungkin tidak ada ya, atau masih ada tapi sedikit sekali. Ya, ini adalah star delta. Ya, nanti akan kita diskusikan apa sih maksudnya star delta dan bagaimana sih penggunaannya. Ya, nanti kita akan diskusikan pada kesempatan yang lain. Ini menggunakan saluran 3 kabel. Mana Pak modelnya? Kita diskusikan nanti. Ya. Sistem distribusi menggunakan konduktor atas dan bawah tanah, ya, penghantar di atas dan di bawah dalam tanah. Pertumbuhan distribusi bawah tanah sangat besar dan sebanyak 70% pembangunan perumahan baru di Amerika Utara dilakukan melalui sistem saluran bawah tanah. Saya pernah tinggal di suatu negara, ya, untuk menyelesaikan studi saya. Yang saya lihat di kota di tempat saya tinggal itu, saya tidak melihat saluran di atas ya. Artinya seperti di Indonesia kita lihat ada begitu banyak tiang listrik. Kalau di kota yang saya tinggal itu tidak ada. Ya. Suatu saat sedang saya berjalan menuju kampus, saya melihat ada orang masuk ke lubang ya, bawah tanah. Nah, ternyata di sana saya melihat sistem distribusi listriknya di bawah tanah. Ya. Itulah akhirnya saya mencoba mencari tahu, mencari informasi ya, mengenai gimana sistem yang di bawah tanah itu ya. Nah, itu sudah berhubungan dengan suatu perencanaan kota yang akurat sekali ya. Jadi mereka membangun sebuah kota ya dengan aturan-aturan yang ada ya, sehingga kota tersebut menjadi tertata dengan baik dan dirancang mulai awal dengan baik ya. Jadi tidak asal ya seperti yang kita lihat di sekitar kita ini sekarang ya. Kabel listrik begitu banyak di mana-mana, kabel telepon juga begitu banyak di mana-mana ya. Karena itu adalah mungkin sebuah kota yang
kurang baik dirancang, ya. Tetapi yang saya tahu, ya, kota Malang di mana kita tinggal itu dirancang dengan baik, ya. Tapi rupanya perkembangannya itu yang kurang baik, ya. Saya kira itu yang kita sedikit diskusikan mengenai apa yang disebut dengan sistem transmisi.